Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Masih bareng sama Mas Eka. Para warga sekolah apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu dimanapun para warga berada nih ya. Di video kali ini Mas Eka mau berbagi informasi seputaran tentang KJP Plus nih ya, untuk para warga sekolah seperti biasa, nggak bosan-bosan. Nah, dalam pendataan itu biasanya terutama yang 2023 ini nih ya, itu ketika teman-teman meriksa atau mengecek data DTKS-nya, ternyata DTKS-nya bermasalah di alamat atau domisili. Padahal saya pindahnya hanya beda RT aja, masih satu RW, bahkan ya cuma beda RT aja gitu kan, cuma dipisahkan dengan RT, tapi itu bermasalah. Bagaimana cara mengurusnya dan solusinya apa Mas Eka? Nah, di video kali ini Mas Eka akan berbagi informasinya. Tapi sebelum itu, untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silakan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate seputaran tentang KJP, DTKS, PIP, PPDB ya, nanti sebentar lagi itu ya, PPDB ya, dan KJMU. Dan untuk para warga sekolah juga bisa join di Telegram Mas Eka yang di sini ya, karena di Telegram di situ biasanya Mas Eka akan membagikan untuk undangan-undangan KJP, KJMU dan BPMS ya. Jadi silakan join di situ, dan untuk jadwal-jadwal PPDB juga nanti Mas Eka akan share di situ, karena kalau misalkan nge-share di YouTube dia tidak bisa ya melampirkan file-filenya gitu ya. Oke, yuk kita langsung bahas aja. Yang pertama adalah kalau saya terdeteksi alamatnya pindah domisili padahal saya hanya pindah RT, itu bagaimana Mas Eka? Ya. Nah, ini banyak banget kasusnya seperti itu. Kalau yang pindahnya luar daerah gitu ya, luar kota atau segala macamnya, mungkin itu bisa dimaklumi. Tapi kalau misalkan ini cuma pindah RT Mas Eka, di situ tertulis beda domisili karena mungkin pada saat pendaftaran DTKS-nya gitu kan, dia di RT 4. Kemudian saat berproses DTKS ini dia pindah, dia ada di RT 5. Cuma beda RT, RW-nya sama, misalnya RW 6 lah gitu ya. Nah, ini beda RT aja bermasalah. Lalu itu bagaimana Mas Eka menghadapinya atau memperbaikinya ya? Yang pertama itu cek dulu DTKS-nya seperti biasa ya. Bagaimana kita tahu kalau misalkan DTKS kita bermasalah di alamat kalau kita tidak mengecek DTKS-nya di kelurahan? Nah, di kelurahan ketemunya dengan siapa Mas Eka? Bisa dengan pendamping sosialnya ya. Biasanya di satu kelurahan ada pendamping sosialnya. Nah, itu tanyakan saja ke sana gitu ya, ke pendamping sosialnya. Itu pasti akan dilayani. Tidak akan tidak dilayani, karena itu langsung instruksi langsung dari dinas sosial, agar tidak berbondong-bondong ke dinas sosial yang ada di Gunung Sahari itu ya. Jadi untuk mengecek permasalahan DTKS-nya bisa datang ke sana. Nah, ketika permasalahan DTKS-nya ada, ternyata alamat domisilinya berbeda ya. Misalkan di situ ketahuan nih, ngecek saya di kelurahan, wah alamatnya Mas Eka ternyata sudah berubah atau alamat domisili tidak ditemukan. Wah, tapi saya alamatnya cuma pindah RT, atau saya tidak pindah sama sekali Pak, alamatnya masih di situ, bagaimana dong gitu ya. Nah, itu bisa silakan datang ke RT-nya di tempat lamanya ya, RT setempat, agar ditandai. Misalkan kayak Mas Eka, kalau Mas Eka memang tidak pindah alamatnya atau tidak pindah domisili, ya lapor ke RT-nya ya. Saya tidak pindah Pak, tapi terdeteksi di sini. Nanti RT-nya akan membuatkan surat domisili, kemudian bisa dibawa ke pendamping sosial yang ada di kelurahan. Nah, bagaimana kalau misalkan memang pindah ya, pindah cuma beda RT nih gitu kan? Ya udah, minta surat domisili yang dari RT baru atau RT lamanya, kemudian nanti dibawa ke kelurahan untuk ke pendamping sosial, atau nanti juga bisa dirubah saat sudah dibuka DTKS-nya ya. Yang penting sudah megang surat keterangan dari RT-nya dulu nih ya. Nah, bagaimana kalau misalkan dia memang pindah ke luar kota ya, luar kota misalkan dari Jakarta Barat ke Jakarta Utara, itu luar kota tuh ya. Jangan beranggapan bahwa dari Jakarta ke Bandung, nah itu namanya luar provinsi karena udah beda provinsi, DKI Jakarta dan provinsi Jawa Barat ya. Kalau memang misalkan sekarang tinggalnya di Tanjung Priuk misalkan gitu ya, kemudian pindah nih gitu kan ke Jakarta Selatan, ke Mampang gitu ya, misalkan ke Mampang, Priok ke Mampang kan jauh tuh ya. Nah, itu minta surat yang dari Tanjung Prioknya dulu ya, atau kalau memang masih mau terdaftar di situ ya bilang aja domisilinya masih di situ. Makanya nih, untuk para warga sekolah yang mungkin dokumen kependudukannya itu masih alamat yang lama, itu lapor ke RT-nya gitu, agar nanti pada saat musyawarah kelurahan yang ngebahas tentang DTKS, memang dia mengetahui kalau warganya itu pindah ke sini. Jadi tidak dibuatkan, kalau sebelum-sebelumnya itu malah lebih parah gitu ya, warga tidak ditemukan atau luar DKI itu keterangannya. Kalau sekarang ya yang penting dibuat aja gitu kan, pindah domisili. Nah, nanti pindah domisilinya di mana, jadi domisili yang tersebut nanti akan terdeteksi gitu loh ya. Jadi
ya harus lapor ke RT-nya, tidak bisa tidak. Karena memang kemarin habis ngobrol juga dengan Pak RT-nya memang seperti itu gitu. Ternyata banyak gitu ya. Dan mereka juga sudah di-briefing oleh pendamping sosial dari kelurahan. Kemudian kalau memang warganya ada yang minta surat keterangan domisilinya itu diberikan, terutama untuk kasus-kasus DTKS yang berkaitan dengan KJP ini gitu ya. Itu silakan dilayani oleh RT-RT-nya. Ternyata memang banyak gitu kan. Bahkan ada yang itu tadi dari Kampung Melayu ya, misalkan dari Kalideres, alamatnya terdata di Kalideres, dianya sudah pindah ke Kampung Melayu. Nah, itu yang dari Kampung Melayu hubungin RT-nya atau RT yang di Kalideres ya, Pak, alamat saya tolong tetap di situ gitu kan, atau konfirmasi saya memang warga situ. Ya udah, ntar sama RT-nya dikonfirmasi bahwa memang warga situ. Kemudian surat itunya SKTM-nya atau surat keterangan domisilinya itu dibawa ke kelurahannya gitu ya, ke kelurahan setempat ya, ke pendamping sosialnya gitu. Jadi untuk para warga sekolah yang memang mengalami hal tersebut ya, silakan koordinasi atau konfirmasi atau komunikasi kepada RT setempatnya ya, RT domisili sebelumnya. Itu ngomong dulu tuh ya agar dipindahkan ya. Kalau misalnya udah dipindahin, apakah bisa langsung dapat KJP-nya? Tentu tidak ya. Karena data itu kan nanti harus diupdate lagi. Kapan pengupdatean datanya? Nah, untuk pengupdatean data estimasinya itu justru juga Mas Eka belum tahu informasinya. Tapi mudah-mudahan ini bisa diakomodir di tahap berikutnya nih, di tahap 2 tahun 2023. Atau kalaupun telat-telatnya tidak bisa di tahap 2 tahun 2023 atau di tahun ini, maka nanti bisa di tahun 2024. Sama seperti kepemilikan mobil yang ada di video sebelumnya. Itu juga tidak bisa langsung diproses di tahap ini gitu ya. Yang bisa diproses di tahap ini seperti yang sudah Mas Eka jelaskan di video-video sebelumnya, itu hanya untuk peserta didik yang ketika dicek di kecamatan ya, kan sekolah nih mengecek, oh nama dia sebelumnya ada tapi sekarang nggak ada gitu. Nah, itu sekolah namanya membuat surat pengantar mutasi ya, sekolah yang membuat ya, dan sekolah yang jalan, bukan orang tua murid ya, bukan sekolah membuat surat pengantar kemudian orang tua murid atau orang tua peserta didik yang jalan ke kecamatan, bukan, tapi sekolahnya yang jalan ke kecamatan atau sekolahnya yang komunikasi ke kecamatan untuk mengecek apakah siswa tersebut ada namanya atau tidak. Nah, kalau misalkan namanya ditemukan, nicknya ditemukan nih, maka itu bisa diproses mutasinya. Tapi kalau misalkan tidak ditemukan, ya berarti DTKS-nya bermasalah. Nah, DTKS-nya bermasalah apa? Salah satunya ya ini, alamat domisilinya tidak ditemukan. Bagaimana cara memperbaikinya? Seperti tadi Mas Eka di awal, ya harus lapor ke RT setempat gitu ya, domisili yang ada di DTKS itu, atau RT yang baru lapor. Jadi nanti minta surat keterangan domisilinya bahwa memang warga situ, ya udah nanti diperbaiki pada saat pendataan DTKS atau DTKS itu datanya update. Nah, saat ini kan masih terdata bermasalah, maka tidak bisa datanya digunakan untuk keperluan KJP. Jadi nunggu datanya benar-benar diupdate. Kalau misalkan sudah terupdate, nanti insya Allah mudah-mudahan namanya muncul lagi gitu ya. Apakah tahap berikutnya Mas Eka atau di tahun berikutnya, ya tunggu aja gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu para warga sekolah. Permasalahan kalau misalkan alamat domisilinya berbeda atau memang tidak merasa pindah tapi alamat di situ tertulis alamat domisilinya ya sama, penyelesaian permasalahannya seperti itu gitu ya. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami ya. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa menambah wawasan para warga sekolah seputaran tentang KJP, DTKS-nya, sehingga tidak bingung lagi atau tidak salah persepsi lagi atau tidak saling menyalahkan lagi karena tidak tahu. Nah, kalau sekarang sudah tahu, ya udah tinggal jalani, ikuti aja gitu ya. Seperti biasa, jika ada pertanyaan silakan langsung tanyakan saja di kolom komentar. Jangan lupa untuk di-like, di-share, dan di-subscribe channelnya Mas Eka untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah. Dan Mas Eka undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.